Dan kalau para hadirin bertanya, apa amal yang bisa menjadikan orang yang bercahaya nanti di akhirat, ya. Salah satu jawabannya ada di hadis Ibnu Majah. Nabi pernah bersabda, "Basyiril masya'ina fi zulmi ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah." Berikan kabar gembira kepada semua orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid untuk salat subuh berjamaah. Mereka lah cahaya yang paling sempurna nanti menuju sirat. Siapa yang sempurna cahayanya, kata Allah, kata Nabi? Yang berjalan ke masjid dalam kegelapan untuk salat subuh berjamaah. Nah, itulah kenapa alasannya orang munafik gelap, karena orang munafik itu yang paling berat bagi mereka salat subuh berjamaah. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi mannatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas dua surat. Pertama surat Al-A'raf ayat yang ke-17, yang kedua surat Al-Hadid ayat yang ke-12. Kita baca dulu surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Setan berkata, saya benar-benar akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan menemukan kebanyakan mereka menjadi orang yang bersyukur. Artinya mayoritasnya manusia akan menjadi kufur, karena lawan syakirin itu adalah kafur, ya. Ini sumpah setan. Jadi setan itu berkata, saya benar-benar akan mendatangi manusia. Jadi setan itu bukan dari jauh, ya. Dia menggoda manusia bukan dari jauh, akan mendatangi manusia. Itu kenapa setan menggoda manusia itu fi sudurin nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu mewaswas di dalam dada manusia. Jadi bukan dari jarak jauh dia, karena setan bersumpah, saya akan mendatangi manusia. Bahkan dia menggunakan taukid 3. Pertama lam, la. Yang kedua nun taukid sakilah namanya. La'atiyanna. Asalnya ata, ya'ti, ati. Jadi asalnya ati, lalu menjadi la'ati. Tidak cukup, tambah satu lagi, la'atiyan. Tidak cukup, tambah lagi satu, la'atiyanna. 3 taukid untuk menunjukkan kesungguhan setan mendatangi manusia. Itu makanya Nabi Isa berdoa di surat Maryam ayat 33. Apa doa Nabi Isa? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Ya Tuhan, tolong selamatkan saya dari setan di hari lahir, di hari mati, dan di hari berbangkit. Jadi 3, ya, hari yang Nabi Isa berlindung dari kedatangan setan. Hari lahir, hari mati, dan hari berbangkit. Karena setan tidak akan berhenti mendatangi manusia. Sejak hari kelahirannya, sampai hari kematiannya, sampai hari nanti dia berbangkit nanti di akhirat. Dan setan akan mendatangi kita. Itu kenapa dia memakai taukid 3. Karena ini menunjukkan keseriusan dia mendatangi manusia. Nah, dia mendatangi manusia itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Ya, dari depan, dari belakang,
dari kanan, dari kiri, 4 arah ya, 4 arah. Depan, belakang, kanan, kiri, 4 arah. Dan Allah sudah kasih, innaka minal munzarin, kata Allah. Engkau saya berikan keleluasaan, silahkan, datangilah manusia. Itu artinya 4 penjuru sudah dikuasai oleh syaitan. Nah, apa yang menarik dari ayat ini? Ketika setan menyebutkan arah depan dan belakang, maka dia menggunakan preposisi min, ya. Huruf jarnya min. Mim baidihim wa min khalfihim. Ada min di sana. Dari depan, dari belakang. Min itu ada preposisi min, huruf jar min. Tapi ketika dia datang dari kanan dan kiri, itu digunakan preposisinya an. Wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Artinya sama dari. Min itu artinya dari, an itu juga artinya dari. Tapi berbeda. Ketika depan belakang itu min preposisinya. Ketika kanan dan kiri itu an preposisinya. Allah bisa saja menggunakan min semua. Min baini aidihim wa min khalfihim wa min aimanihim wa min syama'ilihim. Artinya bisa saja min semua. Tapi Allah tidak menggunakan semuanya min, tapi digunakan 2 an, 2 min. Depan belakang itu min, kiri dan kanan itu an. Nah, apa bedanya? Kenapa depan belakang menggunakan min? Kenapa kanan kiri menggunakan an? Nah, secara semantik, walaupun ini artinya sama, terjemahannya sama, min dan an, tapi semantiknya beda. Min itu maknanya qarib. Ya, min itu menunjukkan makna qarib. Makanya misalnya ana askunu qariban minal jami'ah. Saya tinggal dekat dari kampus. Jadi qariban min, bukan qariban an, karena qarib itu makna apanya? Preposisinya min, dekat. Tapi kalau jauh, ana askunu ba'idan an al jami'ah. Jadi menggunakan an, karena an itu maknanya bu'd, ya jauh. Jadi di situ ada isyarat setan itu lebih dekat dari depan belakang dan lebih jauh dari kanan dan kiri. Jadi setan itu lebih gampang mendatangi manusia dari depan dan belakang. Itu jarak yang paling dekat setan dengan manusia. Nah, kanan dan kiri itu ada jarak. Jadi dia akan enggan datang dari kanan dan kiri karena menggunakan an. Nah, apa alasannya? Kenapa setan kanan kiri itu agak lebih jauh? Hingga ada jarak, ada preposisi an yang menunjukkan mana al-bu'du, jauh. Karena setiap manusia dijaga kanan kirinya oleh 2 malaikat. Coba perhatikan surat Qaf ayat 17. Ya, surat Qaf ayat 17. Iz yatalakkal mutalakiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Kata Allah, setiap manusia itu ada malaikat yang selalu menyertainya. Nah, disebut al-mutalakiyan. Mutalakiyan itu yang selalu menyertai dia. Anil yamin wa anis shimal. Di kanan dan di kiri. Jadi kanan dan kiri ini ada yang standby, duduk, qaid. Dia duduk. Ya, menjaga kita. Ya, jadi semacam security ini. Jadi ada 2 security kita, kanan dan kiri. Karena kanan dan kiri dijaga malaikat dan setan takut dengan malaikat. Nah, iya, setan takut dengan malaikat. Makanya setan lebih nyaman datang dari depan belakang karena tidak ada penjaga. Karena itulah kedatangan setan depan belakang itu menggunakan preposisi min. Kedatangan setan dari kanan dan kiri menggunakan preposisi an untuk menunjukkan makna jauhnya. Min menunjukkan makna lebih dekat. Itu rahasianya. Kenapa preposisinya berbeda. Yang satu menggunakan an, depan belakang. Yang satu lagi menggunakan min, yaitu kanan dan kiri. An, kanan dan kiri, min depan belakang. Ya, untuk menunjukkan memang ada ya perbedaan jarak. Ya. Jadi setan itu lebih dekat depan belakang dan lebih jauh dari kanan dan kiri. Nah, menariknya, coba perhatikan surah Al-Hadid ayat 12. Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim.
Di hari itu engkau lihat orang-orang beriman, laki-laki perempuan, cahaya mereka akan berjalan di depan mereka dan di kanan mereka. Perhatikan ya. Jadi ini ketika melewati sirat, jadi kita akan menghadap Allah, ya, melewati perjalanan yang sangat jauh. Begitu kata Allah, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan berjalan menuju Tuhan dengan perjalanan yang sangat jauh. Ya, dari surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, Allah mengatakan perjalanan manusia itu sangat jauh. Kadihun namanya. Ya. Famulaki. Ya, untuk apa kita melakukan perjalanan jauh itu? Untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, salah satu jalan atau fase tahap, ya, perjalanan yang panjang itu namanya sirat. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabakus sirat. Jadi ada sirat. Nah, ketika melewati sirat, itu kondisi manusia beragam. Ada yang terang, ada yang gelap. Makanya di ayat yang ke-13 ya nanti surat Al-Hadid ini, itu orang-orang munafik dan orang kafir itu gelap. Yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lillazina amanu unzuruna naktabis min nurikum. Jadi orang-orang kafir, orang munafik akan gelap gulita hingga mereka berteriak-teriak meminta kepada orang beriman agar melihat mereka supaya dapat cahaya. Ya, naktabis min nurikum, supaya kami dapat cahaya kalian. Nah, orang beriman akan melewati sirat dengan cahaya. Kata Allah begitu. Yang cahayanya itu di depan dan di kanan. Tetapi menariknya pada depan dan kanan itu depan tanpa preposisi, baina aidihim, tidak ada preposisinya. Seperti di depan dari setan datang, mim baini aidihim. Di surah Al-A'raf tadi, setan mendatangi manusia itu mim baini aidihim. Ada mim baini dari depan. Dan dari kanan, tadi setan datang dari kanan, an aimanihim, ada preposisi an. Tapi cahaya yang berjalan, ya, yang menuntun orang-orang beriman ke surga, di depan tidak ada preposisi, baina aidihim, bukan mim baini aidihim. Kanan ada preposisi, tapi preposisinya bi aimanihim, bukan min, bukan an. Artinya sama-sama di depan, sama-sama di kanan, ya, sama. Tapi cahaya yang berjalan membawa orang ke surga itu bi aimanihim, bukan min, ya, bukan an. Kenapa bi? Kenapa di surah Al-Hadid ini dari kanan itu bi, bukan min, bukan an, seperti di Al-A'raf ayat 17 tadi? Apa bedanya bi dan min dan an? Tadi kalau kita sudah bahas, min itu maknanya qarib, dekat. An maknanya ba'id, jauh. Kalau bi itu maknanya ilsak namanya. Jadi bi itu maknanya menempel, menyatu. Bi itu maknanya ilsak, menempel. Itu makanya bismillah, artinya kita menyatu, menempel dengan nama Allah. Itu kenapa tidak ada alif antara ba dan sin, menyatu langsung bismi itu. Karena sebenarnya ada alif tuh yang harus memisahkan antara ba dan sin, karena ada dua kata, bi dan ismi. Tapi karena ini maknanya ilsak, maka ditempelkan bismi. Ya, itu kenapa dengan orang tua tuh, ya, bil walidaini, bil walidaini, bukan ilal walidain. Ya, bi karena maknanya ilsak, kita harus menyatu, menempel, walaupun tidak fisik tapi perasaan, hati, emosi, bi. Nah, ketika dikatakan bi aimanihim, bukan min, bukan an, itu artinya cahaya yang membawa orang ke surga itu menempel pada mereka. Karena bisa jadi begini, kita berjalan dalam kegelapan, lalu ada senter misalnya, ada lampu. Lampu itu tidak menempel pada kita.
lampu itu di luar kita, ya, ya kayak kita bawa mobil lah. Kita bisa dapat cahaya, bawa mobil bisa jalan, karena ada cahaya, dan cahaya itu tidak menempel pada kita, tapi pada mobil. Jadi kalau cahaya menuju surga, itu cahaya itu menempel pada diri mereka. Maksudnya apa? Mereka itu cahaya. Maksudnya begitu. Jadi mereka itu cahaya. Kalau mereka cahaya, pertama tentu terang, ya, tidak gelap melewati sirat. Yang kedua, kecepatan cahaya itu, Masya Allah, kalau kita hitung dengan pengetahuan yang ada sekarang di dunia ini, cahaya itu kan kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Artinya setiap 1 detik itu cahaya menempuh jarak atau mencapai jarak ya 300.000 kilometer per detik. Jadi orang ke surga itu bukan dengan cahaya, tapi cahaya itu mereka. Kira-kira begitu. Itu kenapa, coba perhatikan. Kata yas'a nuruhum. Allah tidak mengatakan yas'auna binur. Yas'auna binurihim, tidak. Tapi yas'a nuruhum. Nur itu menjadi fa'il dari yas'a. Nur itu fa'ilnya. Jadi berjalan cahaya mereka. Bukan mereka yang berjalan, cahaya mereka yang berjalan. Kenapa? Karena mereka itu cahaya. Itu kenapa orang-orang munafik dan orang kafir berkata, unzuruna naktabis min nurikum. Lihatlah kami supaya kami mengambil cahaya kalian. Berarti yang bercahaya itu wajah mereka. Makanya suruh pandanglah kami supaya kami dapat cahaya kalian. Berarti yang bercahaya itu mereka. Jadi mereka melewati sirat bukan dikasih cahaya. Kalau dikasih cahaya itu mungkin bisa min, bisa an aimanihim yas'anuruhum min baini aidihim wa min aimanihim, itu cahaya yang di luar diri mereka. Ini enggak. Cahaya itu mereka sendiri. Itu makanya nanti di akhirat kata Nabi ada orang yang bercahaya seperti bulan purnama. Makanya ada orang kata Nabi dimasukkan ke surga, tidak ditanya amalnya. Kenapa ditanya amalnya? Karena wajahnya bercahaya. Ya, huran muhajjalin min asaril wudu, wajahnya bercahaya karena bekas wudu. Itu alasannya kenapa cahaya menuju surga orang beriman itu bukan min bainihim, bukan min aimanihim atau an bainihim atau an aimanihim, enggak. Seperti Al-A'raf tadi, enggak. Tapi bi aimanihim. Ya. Untuk menunjukkan cahaya itu menempel pada diri mereka. Jadi mereka itu yang bercahaya. Bukan mereka diterangi dengan cahaya, mereka itu cahaya yang menerangi. Itu kenapa orang munafik minta mereka lihat kami supaya kami dapat cahaya. Berarti mereka cahaya. Itulah kenapa preposisinya cahaya itu berjalan bi aimanihim, ya, tanpa apa, dengan preposisi bi, bukan min atau an. Itu kenapa di depan tuh tidak ada preposisi. Baina aidihim tuh tidak ada min. Karena kalau min atau an itu pasti terpisah. Ya, karena jar itu maknanya terpisah, ya, terpisah karena ada huruf. Tapi ini tidak, dia dijadikan bentuk zaraf, ya, dan mudafun ilaih. Baina aidihim untuk menunjukkan cahaya itu benar-benar menyatu kepada mereka. Cahaya itu tidak terpisah dari mereka. Dan kalau para hadirin bertanya, apa amal yang bisa menjadikan orang yang bercahaya nanti di akhirat? Ya. Salah satu jawabannya ada di hadis Ibnu Majah. Nabi pernah bersabda, Basyiril masya'ina fi zulmi ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada semua orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid untuk salat subuh berjamaah. Mereka lah cahaya yang paling sempurna nanti menuju sirat.
Siapa yang sempurna cahayanya, kata Allah, kata Nabi? Yang berjalan ke masjid dalam kegelapan untuk salat subuh berjamaah. Nah, itulah kenapa alasannya orang munafik gelap, karena orang munafik itu yang paling berat bagi mereka salat subuh berjamaah. Nah, itulah rahasia kenapa Allah menggunakan preposisi bi ya untuk cahaya orang yang menuju surga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.